Menarik. Mm-mm. Gue sih sebenarnya pengen ngobrolin kayak misalnya menjawab pertanyaan penonton juga selama masa pandemi ini, lu ngapain aja gitu. Maksudnya ini kan sudah break, Hmm. pasti sejak Ya itu salah sejak satunya. kelar Malang, pasti lu langsung balik Jakarta apa gimana waktu itu? Gue kelar Malang, gue ke Surabaya dulu, beres-beres barang. Hmm, hmm, Karena feeling gue udah nggak enak nih, kayak nggak mungkin nih gue bisa apa namanya cepet balik ke Dapat, Surabaya lagi kan. hmm, Ternyata bener kan, Surabaya zona hitam lah, ini itulah. Ya udah, akhirnya Daripada lu kejebak di Surabaya, mending langsung cabut Jakarta gitu. gue balik, terus beberapa barang-barang yang apa namanya gue perluin biasanya juga baru gue bawa. Cuma Hmm, beberapa barang yang gue tinggal doang, gue tinggal beberapa. Habis itu gue langsung ke Jakarta, nggak lama di Jakarta. Jakarta juga lagi tiba-tiba kan rame banget kan. lockdown. Terus sebelum lockdown, gue ke Bali. Hah? Liburan? Gue ke Bali. Kerja apa? Enggak, sebelum sebelum lockdown gue ke Bali. Kebetulan gue ada tempat juga di Bali kan. Hmm. Jadi kayak ya udahlah daripada gue di Jakarta nanti gue pergi-pergi bahaya segala macem. Akhirnya gue memutuskan gue untuk kayak mengasingkan diri lah tuh, menjauhkan dari Ah, keramaian dari gue di Bali. tapi kondisi Bali waktu itu udah tutup ya? Apa masih Enggak, biasa masih belum, bisa? belum, belum, Belum masih. belum. Hmm. Gue Maret Hmm. bener-bener balik Jakarta tuh gue inget banget tanggal 14 paling 15 ya. Iya kalau nggak salah tuh IBL nggak jadi kan pertengahan Maret. Seminggu Hmm. setelahnya gue udah ke Bali. Nah, apa namanya? Lockdown Jakarta dan segala macam Bali itu kan baru di bulan April. Hmm. 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 Nah, Tuh ada akhirnya yang gue nggak bisa pulang. sekalian. Sebentar, lu sekarang di Akhirnya gue nggak bisa Jakarta pulang tapi ke kan? Jakarta. Sekarang di Jakarta. Enggak, akhirnya waktu itu gue nggak jadi nggak bisa pulang. Masih nggak bisa langsung balik gitu kan? Iya kan karena harus kebutuhan Hmm. ini itu. Tapi gue pikir-pikir juga ya, ngapain juga gue balik buru-buru lah di sini aja. Lebih safe mungkin orangnya apa namanya pasien apa positif COVID-nya Nggak nggak sebanyak selalu di nggak terlalu Jakarta ya, banyak ya, semuanya di ya, Jakarta. ya, ya, Terus ya, apa ya. namanya dan gue nggak ngapa-ngapain juga dan bener-bener gue baru keluar dari bener-bener gue cuman di rumah doang selama di Bali sebulan setengah kali gue di rumah paling keluar cuma ke Indomaret ya nyebut merek ke supermarket habis itu udah baru sekitar sebulan setengah hampir 2 bulan mulai longgar terus Ah, lapangan basket Gor Merpati waktu itu udah mulai dibuka ah. akhirnya gue baru mulai main basket sama teman-teman di Bali. Berarti itu sebulan setengah nggak main basket sama sekali lu waktu Enggak itu. cuma olahraga di rumah aja. Fitness sendiri, ngejaga sendiri gitu ya. Tapi bener-bener dari klub Nah, berarti nggak ada program latihan dulu berarti ya? ada virtual Zoom kan, seperti yang kita Ada, tahu tetap ada. latihan. Ya Ada tapi berarti. seberapa sih? Juga lari cuman gitu-gitu aja. Ya udah. Nih, ini ada yang bilang, ini Pak Erik Herlangga ini selalu cerita kalau dia membuat tim karena Daniel Wenas. Kalau boleh diceritain waktu itu Daniel ngomong apa aja ke Pak Erik mau buat tim basket. Itu bener nggak sih? Gue nggak ngomong apa-apa kok. Gue cuma ngomong di Rocky Padilla channel Hmm, hmm, bahwa waktu itu tim gue lagi struggle. hmm. Terus Pak Erik sendiri yang berinisiatif untuk bikin Tapi berarti lu artinya tim curhat basket. dulu kan? Curhat di YouTube-nya si Rocky gitu. Cerita atau gimana? Gue nggak curhat, bukan iya, kan ditanya keadaannya. Ya udah gue Hmm. cerita. Terus Pak Erik Herlangga nonton. Terus Pak Erik Herlangga kontak gue, pengen tahu kondisinya seperti apa. Ya udah gitu. Berarti boleh Akhirnya gue dibilang ceritain deh. Lovre tercipta karena Daniel Wenas gitu kan? Karena ceritanya Hmm, Daniel Wenas. Bener karena nggak? ceritanya ya, karena channel Rocky Hmm. Padilla sebenarnya. Hmm. Iya ya, tapi kalau misalnya lu nggak bilang kayak gitu kan belum tentu Lovre ada berarti. Iya, bisa jadi. Kita sambil jawabin pertanyaan mereka lah ini penonton-penonton juga nih. Hmm. Ada yang tanya, lu kangen IBL nggak? Duh, parah sih kalau ditanya kangen IPL. Gue kangen banget main, kangen banget latihan, kangen banget bersosialisasi sama banyak orang gitu. Mm-mm. Ini ada gue ada beberapa list gitu sih, tapi maksudnya gue nanyanya agak random gitu aja ya. Maksudnya biar Nggak biar usah biar diurutin biar ya. ya, maksudnya biar nggak aneh-aneh juga. Hmm. Ini Daniel lu kelahiran berapa sih? Nih 93 ya? Dan dua. 92.
terus kalian 92 berarti sekarang 27-an gitu, Mau 27 28. 28 gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Ini kan lu masih terbilang muda ya. Terus Mhm. tiba-tiba mendadak, nggak mendadak juga sih, dikasih kepercayaan lah sebagai kapten Lovre. Gimana cara Daniel menyatukan pemain muda dan senior? Soalnya kan ada Pak W, Ah, ada yang enggak lah. Masa 27 muda jadi kapten? Mario Gerungan dulu berapa jadi kapten di Aspak? Sama aja lebih parah. iya Ya iya seumuran iya. gua lah, ya kan? Berarti lu Seumuran itu. ngerasa maksudnya udah layak-layak aja ya, nggak yang muda-muda banget gitu. Gua merasa kalau ditanya layak atau enggak, gue merasa gue udah cukup lama main di liga, 9 Hmm. tahun. Hmm. Kalau Oh, 9 ya, ditanya udah 9 nih, gak kerasa cuy. dari 2011. Iya 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 iya. Terus gue merasa tanggung jawab itu awalnya cukup berat. Awalnya Hmm. sampai gue Hmm. sempat ngomong ke coach Bedu kayak coach tanggung jawabnya berat nih, ada Mas Galang, ada Dimas Muhari, ada Enda Wijaya, terus ada banyak pemain yang lebih senior daripada gue. Tapi Hmm. waktu itu apa namanya? Coach Bedu bilang gue pengen lo jadi penyambung penyambung lidah dan penyambung tangan gue antara pemain senior dan pemain rookie, pemain junior, Hmm. juga penyambung tangan gue ke manajemen. Jadi gue nggak punya pilihan Hmm. lain dan menurut gue salah satu yang paling paling cocok adalah lo gitu. Dan waktu itu disetujui juga sama Pak Erik. Akhirnya gue berani. Terus kalau ditanya caranya gimana, sebenarnya nggak susah sih karena memang pemain-pemain senior di tim gue kan Hmm. Asik-asik sih orangnya sih. apa Iya, gue namanya, mulai maksudnya nggak ribet, asik-asik. intinya nggak ribet. Dan gue sudah kenal lama sama mereka gitu Hmm. loh, sama Hmm. Hmm. Menda, sama Galang, sama Lutfi, Hmm. sama sama Dimas gitu kan. Jadi Hmm. Hmm. ya gue bilang apa yang perlu disampaikan dari senior ke junior langsung disampaikan aja. Kalau ada apa-apa ya kita ngobrolin sama-sama. Kalau ada satu dan yang lain hal kita bisa selesaiin sama-sama gitu. Tapi nggak perlu ada gap gitu loh. Dan mereka Hmm. benar-benar sama sekali nggak ada gap kok di tim kita. Hmm. Hmm. Berarti ini Mm-mm. kondisi Lovre ini ya aman banget, maksudnya nggak ada kayak politik-politikan lah, nggak ada yang bener lu bilang kayak gap-gapan gitu, bener-bener nggak ada ya berarti ya. Lu bener-bener Enggak, enjoy ngejalani gitu ya. benar. Coach Bedu Terus, kan juga paling nggak suka hmm, politik-politik. Jadi iya iya iya. Iya. Biasanya kan maksudnya ya masalah hal kayak tidak gitu kadang-kadang berpolitik. Main basket jangan berpolitik. ya Kalau kata udah Coach yang Bedu. penting main gitu aja ya, latihan Main serius gitu latihan, ya. main latihan. Hmm. Terus ini kan Lovre ini kan tim baru juga kan. Nah, maksudnya Hmm. kayak ada perbedaan nggak pas lu masuk kayak join ke klub yang sebelumnya misal kayak PJ, terus Siliwangi atau Garuda dulu, itu apa namanya ya, profesionalitasnya itu gimana di Lovre ini? Yang lu rasain lah, sharing lah. Soalnya ini kan klub baru dan teman-teman nggak tahu kayak di belakang itu kayak gimana gitu loh. Profesional ya, manajemen mungkin karena sudah biasa menghandle pemain-pemain e-sport, jadi profesional. Cuman memang beberapa 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 poin-poin yang mereka nggak paham tentang ada di basket ya, Hmm. mereka nggak sungkan juga untuk nanya gitu. Jadi kita Hmm. ngasih nggak cuma gua sih, banyak coach Tapi Bedu, Wenda juga ngasih hmm. masukan-masukan yang baik Hmm. tentang apa sih yang harus dilakuin di Liga Basket Indonesia nih gitu. Hmm. Berarti tapi intinya maksudnya komunikasi kalian lancar banget kan kalau misalnya ada yang perlu penyesuaian tentang dunia basket berbeda dengan Oh e-sport banyak, gitu. oh perlu penyesuaian banyak. Iya banyak, Tapi maksudnya komunikasi kalian banyak. lancar Malah kan jadi malah intinya kan. malah lancar, malah ada yang dibikin sama di kontrak pemain tuh ada yang dibikin bahwa pemain basket harus jadi kayak pemain e-sport. Ada juga kayak Apa itu misalkan maksudnya? em, yang berhubungan dengan sponsor atau Ah. yang berhubungan dengan konten sosial media dan segala macam. Kalau di Lovre Hmm. itu semua wajib, Ya ya ya. Ya. wajib. Berarti Makanya kita punya, hmm, ya, gimana gimana? makanya kita punya konten sosial media yang macam-macam. Ada yang YouTube Hmm. lah, Hmm. aneh-aneh Hmm. lah, Hmm. ini Hmm. itu. Hmm. Dan itu memang kan biasa konten e-sport kan kayak gitu semua kan. Banyak Yes yes banget kayak yes. gitu-gitu kan. Nah, itu yang mau dihidupin dari Lovre yang gue lihat
gue lihat, gue nggak bilang Lovre sebagai yang pertama ya, tapi gue lihat Hmm. semenjak ada Lovre, YouTube jadi banyak, Naik ya. Akhirnya YouTube enggak, terinspirasi mungkin ya. iya banyak konten sosial media jadi bermacam-macam, ada yang Iya. jadi begini begitu gitu loh. Which is itu bagus buat, itu bagus buat Yes, liga kita kan, gue setuju. bagus buat liga Soalnya kita dong, iya kan? gimana di sebuah klub yang dijual adalah pemainnya kan. Jadi gimana caranya mengemas pemainnya Betul, itu untuk bisa lebih tampil di sosial media. Maksudnya kayak gitu kan? Ya. betul. Cakep. Ada lagi nggak? Maksudnya yang ya lu bilang tadi, Louvre dia kebanyakan dulunya tim manajemen e-sport, terus ini ke basket. Ada lagi nggak di luar yang kayak aturan kontrak pemain masalah kayak gitu? Hmm, apa ya? Kurang lebih semua sama sih. Kalau Hmm. masalah, karena kan coach Bedu semua yang arrange. Jadi coach Bedu ya pakai standarnya dia sebagai pelatih basket. Dan Ya. coach Bedu ngasih tahu ke manajemen bahwa ya kalau tim basket tuh harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau berangkat Hmm. bertanding harus begini, persiapan harus begini, begitu. Nah, di luar dari urusan basketnya, nah itu yang suka di apa namanya? Sama tim Diolah manajemen. lebih lebih dalam Ah. lagi sama tim manajemen gitu. Nih, ada yang tanya nih, nyambung juga ke pertanyaan gue selanjutnya nih. Sewaktu di underestimate sama Hmm, orang-orang bahwa Dewi cuma ganteng doang tapi nggak bisa main. Pernah kesel atau hmm. marah nggak? Terus gimana cara seorang Dewi untuk membuktikan ke orang-orang bahwa perkataan itu salah? Gimana? Awalnya zaman dulu Hmm. iyalah, awalnya aduh apaan sih nih kenapa gini dipikir gampang kali main di IBL lah. Lu Itulah berarti rasanya sempat pengen, baper dulu ya berarti ya? rasanya iya Awal-awal gitu. dong, rasanya pengen bilang kayak lu cobain aja dulu main di IBL, lu bisa bikin 2 poinnya gue tepuk tangan. Pikir gampang bikin 2 poin di IBL. Ya enggak? Bener. Semua kan Pressure-nya udah beda. Terus gimana? melihatnya di sisi itu kan. Tapi Hmm. lama-lama gue kayak aduh capek juga ya. Terus lama-lama lu capek juga membuktikan eh oh gue mau ngebuktiin ini dulu, gue mau ngebuktiin ini, gue mau ngebuktiin itu, mau ngebuktiin Hmm. A B C D E. Hmm. Kayak udah macem-macem nih, udah dapat musim yang bagus mainnya, pertandingan yang bagus, bikin poin banyak, apalagi dipanggil tim nasional, Hmm. masuk All Star, ini itu, A B C D, tetap Masih aja nggak kan ada yang gitu puas. kan. Lama-lama capek, lama-lama ya udah lah ya, terserah aja mau gimana lihat, gimana mau lihatnya, gimana mau menilainya, gimana mau mandangnya. Ya gue hanya sekarang ini gue fokus main Lu untuk karir sendiri. gue, diri gue sendiri, Yes. teman-teman yang selalu mendukung gue, Hmm. keluarga, dan ya orang-orang yang ya yang ada di balik karir gue. Itu aja sih. Itu momennya kapan emang itu yang misalnya lu ngerasa kayak capek gue berusaha pembuktian mending berusaha menyamankan diri itu kapan emang pasti lu awal bener kan mulai eh awal-awal tuh kayak pembuktian tapi oh kesel justru gitu. enggak, justru malah puncaknya tuh waktu 2016 ya apa 2017 ya? PJ berarti PJ ya. PJ Iya kalau nggak salah. PJ lu Awalnya Garuda timnas. dulu kan, Garuda dulu. Ah, Oh ini nggak bisa ini nih. Terus main di Garuda bagus. Terus akhirnya pindah ke PJ. hmm. Macem-macem lagi banyak segala macam Ya, ini ya, itu. ya, Terus ya. akhirnya Di juara. ah. Puas banget gue juara. Abis gue juara ada lagi yang bilang, wah free ride nih, numpang juara. Wah gila lu nggak nonton IBL apa gimana? Gitu loh. Kayak ada aja ngomong gitu. Eh, Iya, Kacau iya. banget gitu. Iya. Kalau lu nggak pindah tim nggak mungkin juara lu gitu kan maksudnya. Ada yang bilang gitu loh. Gila dalam hati gue. PJ nggak ada gue nggak juara. Baru gue pindah baru juara lagi 26 tahun. Pengen ngomong gitu tapi kayak Ya ya udahlah gitu udahlah ya. ya capek ah. Iya. Nah, ini kan semakin hari kan popularitas lu kan semakin meningkat. Terus lu cara menghadapi itu semua Hmm. gimana? Gara-gara Gimana gara-gara basketan, gara-gara menghadapinya? mungkin di luar basket mungkin. Nah, itu tuh yang lu Ya lakuin. gue sih Mindset lu sebenarnya sendiri gimana? sebenarnya gue sih sebenarnya apa namanya nikmati prosesnya aja Hmm. terus apa namanya gue nikmati prosesnya terus nggak berhenti buat apa namanya nggak berhenti buat ngejar prestasi Hmm. di basket Indonesia gitu loh. Ya gue selalu ngejalanin itu dengan motivasi yang ada aja, motivasi gue setiap tahunnya, setiap musimnya tuh ada aja gitu loh. Dan selalu bermacam-macam kan. Dan itu maksudnya Dulu lu awalnya jadiin bisa target
target tiap tahun gitu atau gimana? Selalu gue punya target setiap tahun bahwa Contoh, oh contoh, nih contoh. contoh misalkan 2017 target gue Pelita Jaya Hmm. gue harus juara tahun ini. Oh gitu ya. Terus, 2018 gue harus 2 kali juara tahun ini. Tapi ternyata oke. Iya, iya, nggak nggak iya, iya, tercapai. Pindah ke iya, iya, iya. Bogor 2019 gue harus bisa jadi role jadi apa namanya jadi franchise player nih jadi pemain yang Paham, paham. punya kontribusi paling besar Hmm, di Bogor hmm, Siliwangi. hmm, Terus pindah ke Lovre gue hal yang sama dan hmm, di target-target itu gue selalu ada lagi misalkan di target itu gue harus hmm, bikin paling enggak average berapa poin per game, berapa assist per hmm, game, berapa rebound per hmm, game dalam berapa menit per hmm, game. Gue selalu punya hmm, target sih itu hmm, setiap musimnya gitu loh. hmm, Selalu hmm, punya hmm, target hmm, terus 2017 apa 2018 gue target gue harus bisa paling enggak pakai baju tim nasional senior hmm, gitu loh. Terus hmm, hmm, target macam-macam deh sampai sampai hmm, sekarang hmm. pun banyak targetnya. Nah, itu mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ya bahwa banyak pemain basket ya rata-rata timnas sih. Jadi mereka tuh selalu men-set goal tiap tahunnya dan mereka Hmm. bener-bener kayak komit untuk ngelakuin itu. Lu juga kayak gitu kan? Maksudnya begitu udah lu pasang target, lu pasti melakukan sesuatu kan? Biasanya Iya lu ngapain? dong, iya dong. Contoh-contohnya apa? Maksudnya biar di-share Ya ke kayak gue nih teman-teman semua waktu nih. 2017 Nah, dari Pelita Jaya pindah ke Bogor Siliwangi hmm, apa namanya pemain basket gue pernah dengar ada satu kata-kata yang nyangkut banget di otak gue hmm, pemain kalau mau masuk timnas pemain yang paling pemain pemain seperti apa yang kriterianya menurutmu yang pantas masuk timnas ada yang bilang hmm, salah satu pelatih timnas waktu itu bilang ya yang jago masukin bola akhirnya gue terpikir kayak gue di Bogor Siliwangi harus jago masukin bola gimana caranya gue hmm, harus hmm, belajar skill nembak drive layup segala macam hmm, ini itu gue harus makin tajam. Nah, itu gue hmm, lakuin gitu loh hmm, dan apa namanya nggak melupakan hal-hal yang biasa gue lakuin misalkan rebound, hmm, terus hmm, apa namanya hmm, hmm, ngatur tempo permainan, kadang-kadang jadi point hmm, guard, secondary point guard. Ya itu hmm, tetap gue lakuin hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, hmm. target-target itu tuh nggak cuman lo mikirin doang terus nggak lo lakuin sama Ah, aja gue iya, nambah iya, iya. private, Ah. gue nambah apa Tetap ya, namanya nambah nambah private tetap ya. sampai sekarang aja masih. Nah, oke. Itu banyak yang nggak tahu. Soalnya masa kayak, ya itu apalagi yang kayak, ya elah, Wenas cuma menang ganteng doang gitu. Terus begitu Ya masuk, karena ah memang nggak kebetulan gitu. karena memang nggak selalu gue lagi private terus gue bikin jadi Pos. suatu konten kan nggak selalu gitu loh. Mungkin dalam Hmm. seminggu 2-3 kali tapi nggak tahu kalau seminggu itu 7 kali gue lakuin kan Ya, mereka ya, nggak ya, tahu ya. gitu sih sebenarnya. Ya, Soalnya sebenarnya gue namanya nggak perlu orang namanya tahu sih gue maunya orang tahu hasilnya aja tapi kadang-kadang kan orang tahu hasilnya aja masih tetap aja nyinyirin iya, gitu. namanya aja hater pasti begitu syuting ya kebetulan. Mm-mm. Kebetulan 4 kali kebetulan 5 kali gitu ya. Ntar kalau udah kebetulan ada lagi diomongin udah Tapi biasa. lu ini nggak, maksudnya follower lu kan banyak. Bagaimana seorang Daniel Wenas menyikapi atau melihat sosial media? Lu punya itu apa yang lu jadikan alat ataukah apa? Ya kalau gue memang dari awal pakai sosial media tuh sebenarnya awalnya untuk kayak em, awalnya tuh pribadi banget karena memang tadinya Hmm, gue nggak pakai buat apa-apa gitu kan. hmm, Lama-lama kayak sosial media sekarang tuh menghasilkan buat iya, buat iya, 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 buat iya. kita gitu loh Nah, macam-macam dari endorsement segala macam. endorse ya. Iya, gue bisa sekarang udah pakai sepatu dari Hoops Indonesia Hmm, tanpa hmm, harus hmm, ngeluarin uang sepeser pun bisa pakai hmm, sepatu yang baru keluar langsung dipakai. hmm. Kadang-kadang belum keluar pun gue bisa dapet Udah gitu pegang loh. Itu duluan gitu ya. privilege, Nah, privilege buat apa namanya? Buat gua gitu loh. hmm, Dan mungkin salah satunya karena ya gue punya pengikut banyak hmm, gitu kan. Terus punya prestasi yang oke di Liga Basket Indonesia gitu. Jadi ya hmm, akhirnya gue pergunakan gitu loh hmm, kontrak-kontrak dengan berbagai macam brand gitu loh sebenarnya kan nilai plus lah buat pemain basket yang hmm. mungkin basket tuh belum masih menuju lah kita jadi industri di olahraga Indonesia gitu loh Di nggak seperti Indonesia ya. bola dan segala Di macam luar ya. ya. Ya, ya. Mm-mm. Berarti
di satu sisi gue lihat bahwa lu bener-bener kayak memaksimalkan sosial media itu untuk hal yang positif, yang juga akhirnya ada efek balik buat lu sendiri juga gitu kan. Ya, gue memang nge-package sosial media gue bahwa ya begitulah kehidupan atlet dan Hmm. itulah yang gue berharap bisa menginspirasi banyak orang dari situ. Walaupun apa namanya, walaupun tetap yang hate masih banyak, tapi gue Hmm. masih berusaha untuk banyak menginspirasi orang dan apa namanya, salah satunya jadi apa namanya, keuntungan buat gue di basket Indonesia juga mengenai endorsement Yes, dan yes. teman-temannya. Mm. Ya, karena gue lihat juga, maksudnya kayak orang kayak lu akhirnya bisa nge-reach orang yang di luar basket kan kayak gitu. Gue pribadi Memang ngeliatnya kayak itu gitu. salah satu untuk membesarkan apa namanya industri bola basket Indonesia adalah kita harus Hmm. nge-reach orang-orang yang bukan pecinta basket doang. Hmm. Gitu. Tapi lu, kamu saya kan ini sosmed udah agak lama lah ya lu pegang, maksudnya kayak Instagram udah beberapa tahun. Lu masih bisa baper gak sih sama hater-hater itu? Kalau sama netizen-netizen mah enggak sih. Udah kayak Kayak ya. nggak ngefek Cuma sama sekali kadang-kadang ya gitu ya. cuma kadang-kadang lucu aja emang kalau kadang baca-baca itu kadang-kadang jadi lucu. Jadi Iya, iya, ketawa. iya. Iya, iya, iya. Jatuhnya udah lucu kalau sekarang ya. Udah nggak peduli gitu karena udah kenal juga enggak, tiba-tiba ngata-ngatain kayak gitu kan. Ngetiknya bisa sambil ketawa-tawa atau sambil ngerokok sama temen-temennya gitu kan. Nggak tahu, kita nggak tahu. Iya, Ngapain baper gitu kan. benar. Iya, iya, Benar. iya. Lu ada kegiatan lain gak sih selain basket-basketan? Hobi atau apa gitu? Enggak sih gue sekarang aja gue masih karena beberapa apa namanya pusat kebugaran udah mulai buka Hmm, sesuai dengan hmm, protokol hmm, apa namanya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Gue sekarang seminggu 3 kali latihan fisik, terus seminggu 3 kali juga gue terapi untuk hmm. jaga karena latihan fisik kan cukup berat gitu ya. Jadi ujung-ujungnya gue masih Iya, aja iya, di iya. basket sampai Iya, iya, sekarang. iya. Tuh dengerin tuh teman-teman semua. Wenas menang ganteng doang ya kali. Dia latihan tiap hari loh. Seminggu berapa kali. Iya gitu deh. Nih, gue ada pertanyaan dari fans nih. Target pribadi di basket yang belum tercapai apa? Hmm, mungkin Piala Dunia 2023 kali. Itu ya, maksudnya yang masih Mungkin lu semua bisa pemain kejar ya. mungkin semua pemain Indonesia punya mimpi di situ kali ya. Hmm. Dan maksudnya itu Iya. masih possible banget untuk lu kejar kan maksudnya kan? Iya, mungkin 2023 umur gue berapa sih? Sekarang 2020. Bisa lah 3 tahun Masih lagi ya. 31 gue baru tiga puluh tiga Makanya puluh masih satu. Iya, bisa, masih bisa, masih masih bisa, bisa. masih bisa. Masih bisa main smart aja si Arki aja bisa masih kayak gitu. Masih bisa. Hmm. Ya itu Ya nih. tetap selalu jadi target gue setiap. Jadi itu target gue dari 2017 tuh target gue awalnya Asian Hmm. Games. Terus Hmm. sampai sebelum Asian Games kecoret. Cuman sampai tes event Asian Games masih main terus kecoret. Terus target gue itu udah abis itu Piala Dunia 2023. Ya. Sip. Nice. Ini nih ada pertanyaan. Kalau bisa pilih satu pemain lokal, siapa yang mau diajak ke Louvre? Biasanya Satu sih ya pemain pemain lokal. yang pemain paling cocok main sama lu sih biasanya. Kalau yang cocok banyak, gue hampir nggak punya pemain yang nggak cocok main sama gue. Hmm. Cocok dalam Apa artian namanya? lu paham kan, maksudnya yang tidak perlu berbicara, tidak perlu lihat kayak satu ada orang yang bisa mengerti kita di mana kayak gitu gitulah. Dikit banget sih, satu, dua, kayak tiga. Nah, ya udah sebutin semua. Satu, Adi Pratama. Wadi, Karena oke. Lovre butuh big man. Terus, Big terus. man-nya cuma Mas Galang sama Mas Lutfi. Yang Iya, lainnya iya. masih baru. Begitu begitu Galang udah volnya 4 udah bingung. Mm-mm. Yang Terus, kedua, mungkin kalau dibilang nyambung, Dista Pratama. hmm, Difta, oke, Difta ya. Lu sama dia Hmm, di Garuda dulu ya Mas Yan ya? iya. Nah, terus. Terus yang Terus, ketiga, Andre Adriano atau enggak Widianta Putra Teja kali ya. Kalau pemain muda. pemain ya, pemain muda. Terus kalau misalnya lu Mm-mm. inilah, kalau misalnya lu sendiri pemain senior, siapa yang lu hormati, respect, kagumi lah, siapa? Ya masih main.
Masih main, ya masih main, masih main. Banyak kalau masih main, Dimas Muhari, Kelly Purwanto, Lu Wenda sama Dimas Wijaya. hubungan cocok-cocok aja ya. Maksudnya kan kalian tuh kayak superstar pada zamannya gitu loh. Dimas dulu, terus sekarang lu zaman sekarang. Gue ngeliat Kalian Dimas tuh ada masih obrolan emes loh aneh-aneh sampai gak sih? sekarang. Serius, Enggak, serius. ngeliat Dimas Muhari tuh masih emes di lapangan. Beneran. Kenapa, kenapa? Ada kemarin berapa kali lagi main tuh, terus Kak Dimas mainnya nggak terlalu banyak. Terus Iya. gue cuma nengok ke lapangan, nengok ke bangku cadangan aja, gue ngeliat dia tuh kayak dia ngomong, ini harus sabar yang gini 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 gini. Hati gue tenang cuy. Kayak, iya kalau ada apa-apa ada Kak Dimas. Gue masih berpikiran seperti itu, ngerti gak lo? Padahal lu tahu sendiri kan, dia kan masih adaptasi banget kan. Iya, Permainannya belum iya, iya, iya. Benar, benar, sehasel benar. tim pro. Terus lay Benar, up sempet benar, nggak benar. bisa, waktu nggak masuk Benar, udah benar, benar, open. benar. Tapi gue ngeliat dia kayak, gue tenang aja ada Dimas Muhari gitu. Sama kayak gue ngeliat Kelly kalau waktu main di Bogor Siliwangi, kalau udah kesusahan gue Hmm. neng, Kel bawa Ada bola kayak, deh, ada Kelly ini. Gitu. ada Kayak kayak. gitu sih. Iya, iya. Mm-mm. Cuman Berarti lama-lama kayak bingung kan, kata Dimas, kaptennya gue apa lo sih? Ya juga sih kak, iya, harusnya iya, iya, iya. Nggak, si Dimas harusnya kebiasaan soalnya dia. kebalik. Dia- Dimas kebiasaan lama mungkin Mm-mm. dia. Mm-mm. Jadi Tapi ya gue masih tetap apa namanya, masih tetap menganggap respect highly ya. respect banget Iya, sama ya. Walaupun dia sama dia Pak level W. permainannya menurun gitu ya. Mm-mm. Gue sendiri sih Tapi kan, Hah? terakhir Dimas waktu sebelum Malang batal, ada pernah satu kali latihan dia nggak berhenti berhenti main terus nggak capek-capek, terus gue bilang Dimas Muhari kayak anak kuliahan ya. Gue sempet live sama Dimas waktu itu sih. Sempet gue ceng-cengin sih gara-gara layupnya nggak masuk gitu. Gitu. Ya awal ya Iya, iya. di seri Semarang ya. Iya, gue tanya, lu gimana, ada perbedaan nggak? Perbedaan ternyata permainan ternyata beda ya. Kalau misalnya tarkam kita main slow, tiba-tiba nih mainnya disuruh lari gitu. Menurut gue waktu seri Semarang itu hanya masalah touch dia aja sih, touch Iya, dia di iya, lapangan iya, yang iya. bener-bener vibes-nya pertandingan gitu loh. Iya, ya, benar, bukan, Pertandingan apa bukan. namanya, bener-bener pertandingan IBL gitu, Iya, bukan iya, iya, iya. sparring atau bukan nanti tanding latihan doang. Habis itu he's doing just fine kok, Yes, apa yes, gue namanya, setuju, mulai gue setuju perlahan banget. Dia, perlahan. dia sendiri cerita kalau misalnya gue berusaha banget bro, lu hargai gue dong gitu ya. Ya Iya, siap, iya, siap, benar, siap, benar, siap. benar, 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 benar. Karena nggak mudah dari berhenti berapa tahun Iya, loh. gue juga, maksudnya respect lah, maksudnya dia sempat berhenti terus tiba-tiba berusaha ngecun tuh gak gampang pasti. Gue Terus lu ada, bocorin sedikit ya, lo iya, apa? latihan jam berapa kita? Jam 9. Ah, Terus anak-anak berangkat dari Mas, kebetulan Dimas dari rumah kan di Surabaya. ah, ah, Dimas tuh selalu datang pertama karena dia merasa dia ketinggalan jauh banget sama anak-anak. ah. Gitu. Jadi Berarti dia gue masih respect banget bahwa keseriusan Dimas Muhari buat comeback tuh nggak cuman yang gue comeback aja karena gue ada tim Surabaya, gue main di ini. Nggak gitu, emang Iya, bener-bener iya, comeback, iya. emang bener-bener 100% dia mau. Bener-bener serius basketan ya. Iya, Bener-bener serius main gitu ya. basketan, bener. Tapi gue yang respect sama satu hal lagi sih. Maksudnya yang lu lihat juga gimana? Dimas tuh kan lama nggak main. Dan gue Ah, pikir fansnya bakal hilang. Tapi ternyata begitu Dimas masuk, penonton pada gila lagi ya. Penonton oh pada nggak tepuk bisa sih, tangan. nggak bisa ini tuh legend bro. Dia masuk lapangan aja pemain-pemain itu tepuk tangan kok, apalagi Iya, penonton, iya, 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 iya. ya kan? Gue kaget. Wah anjir. Fansnya masih ya ternyata luar biasa Dimas Muhari ini. Kan Hebat fansnya nih emang. Dimas Muhari waktu itu masih ABG. Ah, Nah sekarang sekarang udah udah naik jadi ibu-ibu anak naik. satu. Nah, yang nonton sekarang naik, bawa bawa bawa, bawa anak satu sekarang. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, terus di luar Dimas. Tadi kan kita ngomongin pemain pemain yang lu respect, senior yang lagi main. Siapa lagi? Dimas, Wenda, Kelly, Hmm. Hmm. siapa lagi yang masih main senior-senior siapa ya? Mas Dodo udah nggak main. Mas Udah Koming udah enggak. nggak main.
Koming udah enggak. Gue sempat lihat postingan lu yang minta setahun lagi itu. Aduh, siapa lagi ya? Kayak udah nggak ada yang lain rata-rata masih. Yang lain rata-rata Muda nggak ya, rata-rata jauh muda umurnya ya, ya. ya, ya. Yang Karena bener-bener masa itu paling hmm, yang bener-bener umurnya jauh banget tuh Wenda, Kelly, Arki. Arki umur berapa sih? Tapi kebetulan gue Ya, belum jarang maksudnya cuman satu Seventeen. dua kali kesempatan sama Arki kan waktu di Ya, timnas. ya, Jadi gue ya, ya, nggak ya. yang kenal, maksudnya bukan kenal, kenal ya kenal. Maksudnya Hmm, nggak yang hmm, pernah satu hmm, satu tim terus-terusan hmm. gitu. Kalau Ya, ya, Kelly, ya. Wenda gitu kan, Galang gue selalu ketemu. Galang Sering juga banget umurnya nggak ya. terlalu jauh sama gue kan, Hmm. main apa namanya? Rata-rata sih Wenda lah memang. rata-rata Wenda, Kelly, Ya, ya, bener, bener, bener. terus siapa lagi? Udah, yang lain Iya. umur-umurnya masih Belum, masih ya, bener, bener. belum terlalu Lu jauh. karena lu sudah semakin senior gitu, jadi kayak Heeh. mencari orang Ngomong, di atas lu. iya, lu ngomong Arki aja, Arki sama gue tahun rukinya sama kok. Iya, iya, betul, 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 betul. Iya, Ini yang nih tahun lagi rukinya di atas gue Adi Pratama, tapi lebih muda Adi, dari ya gue. Adi. Iya. Ini nih lagi rame nih, ada yang bilang lu pernah cedera nggak sih? Itu seingat Dewi pernah di PJ pernah cedera pergi ke Filipina. Lu klarifikasi deh. Pernah cedera Oh nggak? iya, iya, gue kan waktu itu cedera ACL ya? 2013 ya, 2013 ACL. Hmm. Ke Filipina ACL operasi gue satu musim gue nggak main waktu itu masih itu pas di masih PJ ya? berapa? Iya 20 tahun kali gue. 2013 tunggu ya gue lupa. Iya Nih. Ini nih 7 tahun lalu. kita sebenarnya gua live sampai jam 9 aja sih. Jadi kita masih ada 5 menit terakhir sebelum kita closing lah. Hmm. Sambil jawab-jawabin penonton-penonton ini, gue lagi pilih-pilih pertanyaan juga. Tapi lu ada yang ingin sampaikan gak sih ke orang-orang yang pada pengen nonton basket tapi belum bisa gini? Ya gimana ya? Kita juga sebagai pemain pengen banget main, pengen banget Hmm. ngasih apa namanya ngasih pertunjukan buat kalian, tapi didoakan saja yang terbaik untuk apa namanya IBL bersama Hmm. para manajer dan teman-temannya sedang berdiskusi untuk apa Mencari namanya solusi terbaik ya. mencari solusi terbaik untuk menjalankan Hmm. apa namanya Hmm. akhir dari Liga IBL musim ini Hmm. kan. Jadi Hmm. gue berharap juga jangan mementingkan jangan mementingkan kepentingan klub sendiri atau jangan Hmm. mementingkan Hmm. liganya saja gitu. Gue Hmm. berharap Hmm. semuanya benar-benar diuntungkan gitu loh, benar-benar Hmm. diuntungkan, tapi jangan sampai merugikan atau sampai benar-benar keselamatan pemain tuh jadi ancaman gitu kan, atau Terancam ya, keselamatan terancam. Yeah. panitia gitu loh. Panitia Oh. juga banyak loh, jangan salah Hmm. loh. Panitia IBL kan juga banyak dan Banyak banget lah. harus Lu tahu sendiri ya. ada di situ kan, karena kalau nggak bisa Iya. jalan liganya gitu. Jadi Iya. memang memang apa namanya benar-benar harus strict banget, protokol kesehatan yang harus dijalankan banget. Mungkin bisa kita mungkin bisa 3 hari 7 hari kita tes lagi kali bro ya, kalau emang liga ini Yes. mau jalan gitu Kalau loh. yes. Tapi itu memang apa namanya memang itu Harus dilakukan. satu-satunya Iya. Emang cara harus. gitu kalau Iya. mau Iya. jalanin sisa musim ini gitu loh. Sebenarnya kita juga kalau ditanya, aduh kita lo tes PCR setiap berapa hari kan mager juga nggak sih lo kalau mesti kayak Iya. gitu. Tapi kan itu Iya. demi Iya. kebaikan kita bersama. Iya, demi Ya kalau kebaikan lo mau mau gimana liganya ya. jalan, ya lo harus apa namanya jalanin gitu. Jadi Iya, yes. mohon Terima mohon konsekuensi lah kayak gitu ya. doanya Karena mau gimana juga, lagi mohon ya. doanya dari Hmm. dari teman-teman, dari fans basket Indonesia supaya cepet ada keputusan dari IBL, dari apa namanya manajer-manajer klub, dan dari pemerintah juga. Kita kan juga masih nunggu Yes. dari pemerintah. Iya, Kalau udah iya. diizinin Ini. pemerintah, Hmm. mungkin akan lebih gampang juga gitu. Ya, teman-teman dari Pokoknya IBL juga berdoa COVID-nya hilang deh cepet-cepet deh. Pusing ya, kepala. banyak hal yang dipersiapkan sih untuk menyiapkan jalannya ini, ntar dilanjutinnya gimana. Mereka bilang banyak hal yang kudu disiapin sih. Tapi lu sebagai Banget. pemain yang jelas berusaha on fit, jadi kapanpun main siap-siap aja gitu kan. Iya, karena gue sering ngobrol juga sama Mas Junas, komisioner IBL, mengenai Mas Junas bertanya tentang perspektif pemain, gimana Tetap ya, untuk komunikasi sama pemain sama lu juga sering berarti ya?
Oh, komunikasi kita dari liga, klub, pemain semua kita semua berkomunikasi bahwa apa namanya? Ya Mas Junas berkomunikasi secara benar-benar apa namanya? Meeting dan segala macam sama Nah, IBL, tim IBL dan apa namanya? Manajer-manajer klub. Tapi dia juga tetap berkomunikasi sama beberapa pemain, diteleponin sama pemain, dia, yes, diajak yes, ngobrol, yes. gimana menurut kalian Nah, ini itu. nah. Dan apa namanya? Karena itu gue merasa IBL musim ini tuh lebih lebih berasa, lebih dekat gitu sama Yes, sama kita. Nggak cuman yes. IBL is Nggak IBL, cuma lu tinggal main aja. iya ya, bikin liga kayak gitu, aturannya kayak Ya, gini, lu main gitu ya. dulu kan berasanya seperti itu. Dulu Oke, berasanya oke, seperti itu oke. ya. Gue nurutin aja manajemen, gue bilang apa, manajemen langsung ke IBL. Kalau sekarang IBL bisa Oke, dari liganya bisa ngobrol sama kita dan segala macam yes. ini itu. Seperti kayak NBA bisa ngobrol sama pemain-pemain dari perwakilan NBA Player Association. Kebetulan kita nggak Karena punya, karena tapi karena itu juga demi kebaikan liganya juga ke depannya juga kan kayak gitu kan ya. betul. Tapi memang kita Yes. IBL nggak punya Player Association. Association itu Hmm, IBL nggak punya. Tapi apresiasi banget sama sama Mas Junas dari teman-teman hmm. IBL. Ya tanpa perlu ada asosiasi, mereka nge-approach Jalan. kita ngobrol ngobrol gitu loh. Oke. Jadi karena memang kita nggak jauh juga kok sama-sama orang basket ya. Yes. Nggak perlu Yes. ribet mungkin menurut Oke. mereka, nggak mungkin karena kita nggak sebesar apa namanya, nggak sebesar NBA juga kan. NBA, yes, yes. Oke. Dewe, gua cut nih udah sejam, ntar tiba-tiba putus kan nggak lucu. Jadi mending kita Oke. closing aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join sama kita ya. Gue ngobrol sama Dewe juga enak banget, lancar banget, positif banget vibe-nya. Dikasih pesan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tentang gimana sih Daniel Wenas di balik layar gitu ya. Di balik layar dia ngapain ya? Main NBA 2K gini guys. Benar, 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 benar. Gak jauh-jauh dari basket. Ya udah oke. Thank you. Thank you Terakhir bro. ada pesan terakhir buat teman-teman penonton di rumah Um, dari lu. dari gue, karena dengan keadaan seperti ini ya masih Hmm? harus stay safe, jaga Hmm. kesehatan. Teman-teman kalau memang harus keluar, protokol kesehatannya diikutin. Hmm. Ya nggak perlu disebutin satu-satu, mungkin semua udah Yes, paham. yes, yes, yes. Jadi apa namanya, sampai ketemu di streaming atau ketemu di, kita berdua semoga ketemu di lapangan basket beneran atau palingnya kita Yes. bisa ketemu di streaming. Yeah. Kalau gue sih, kalau misalnya lu main, gue nge-MC pasti kita ketemu di Iya lapangan. pasti. Oke, gitu. Maksudnya teman-teman yang lain kan belum tentu Teman-teman yang bisa lain nonton nonton ya benar-benar. di langsung, Oke, iya kan? ya udah. Thank you ya. Thank Lu you bro. udah meluangkan waktu malam minggu ini dan kita ngeganggu waktu NBA 2K lu di sini sekarang. Aman, malam minggu juga di rumah. Ya udah, thank you, kita ketemu Oke. ya. See you, See you. brother. See you soon. Ya. I hope see you Terima soon kasih bro. semuanya. Supaya kita bisa Bye-bye. main langsung. Yes, see you.